Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 959, Alam Kehidupan Tian Xing. Target Dewa Bela Diri Na bukanlah Ye Guan, tapi patung berdarah tiga yang dipanggil oleh Ye Guan. Saat dia memukulnya, rasanya seperti langit dan bumi runtuh itu. Ini sangat menakutkan. Pada saat ini, patung garis keturunan Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia memegang pedang darah di kedua tangannya dan menebas keras Dewa Bela Diri Na. Namun saat Dewa Bela Diri Na menghadapi pedang patung Dewa Garis Darah, dia bahkan tidak mengelak dan hanya memukulnya dengan kepalanya. Bersikaplah tangguh, Bang. Langit dan bumi bergetar. Patung garis keturunan itu juga bergetar hebat, dan kemudian mulai retak sedikit demi sedikit. Pada saat ini, pancaran cahaya jimat dan cahaya cermin juga jatuh dengan keras, menenggelamkan patung garis keturunan Ye Guan dan Dewa Bela Diri. Gemuruh, gemuruh, bagaimanapun, patung garis keturunan Ye Guan tidak dapat menahan kekuatan tiga dewa dan meledak, mengirimkan energi darah yang tak terhitung jumlahnya bergetar ke arah langit dan bumi. Pada saat patung garis keturunan itu hancur, Dewa Bela Diri Na menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dunia meledak, dan dia sendiri telah menghantam Ye Guan di kejauhan. Ketika dia bertabrakan, kekuatan itu sudah tiba sebelum ada yang bisa menghubunginya. Kekuatan yang kuat itu langsung mencekik Ye Guan. Ye Guan tidak punya cara untuk bersembunyi atau mundur. Jadi dia harus bertemu langsung. Dia mengambil langkah maju, dan waktu dan ruang di depannya tiba-tiba terbelah, dan pedang pikiran yang tak terhitung jumlahnya keluar dan bergabung menjadi satu. Waktu dan ruang ditumpangkan, ledakan, pedang pikiran yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Ye Guan sendiri langsung terpesona. Pada saat dia terbang, seberkas cahaya cermin dan cahaya rune telah menyerang di depannya. Tapi dilepaskan pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk memblokirnya. Bang-bang, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam dua sinar cahaya langsung membubarkan niat pedang Ye Guan. Dan kemudian, Ye Guan langsung terkejut dan terbang ke ujung cakrawala. Saat dia terbang, Dewa Bela Diri Na meraung dengan marah, bergegas ke depan, dan meninju Ye Guan. Ledakan, dengan pukulan ini, Ye Guan langsung mundur ratusan ribu kaki, dan di belakangnya, jutaan ruang dan waktu langsung hancur dan musnah. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan. Begitu Ye Guan berhenti, percikan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya pecah menjadi bentuk jaring laba-laba pada saat ini. Saat ini, tubuhnya seperti pecahan kaca yang telah dirobohkan. Meski belum pecah seluruhnya, namun jika dipukul lagi, akan pecah seluruhnya. Ketiga dewa secara alami memahami hal ini. Jadi mereka tidak akan memberi Ye Guan kesempatan untuk mengambil tindakan lagi. Pemimpinnya adalah Dewa Bela Diri Na. Meskipun pedang niat Ye Guan kuat, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Jadi dia menjadi lebih tidak bermoral. Pertarungan dalam latihan fisik bergantung pada satu kata, sembrono. Di belakangnya, ada dua pilar cahaya, yang merupakan kekuatan Dewa Cermin dan Dewa Jimat. Di kejauhan, Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Tuan kecil, jiwa nyonya kecil telah pulih sepenuhnya. Itu bukan suara Xiao Ta, tapi suara Xiao Hun, pedang King Xuan. Ketika dia mendengar jiwa kecil mengatakan bahwa jiwa nyonyanya telah sepenuhnya diperbaiki, mata Ye Guan akhirnya menunjukkan sedikit fluktuasi. Pada saat ini, Dewa Bela Diri Na sudah bergegas ke depannya. Masih memukulnya dengan kepalanya, Ye Guan menikam dengan pedangnya seperti sebelumnya. Namun, pedang itu bukan lagi pedang niat,
melainkan pedang King Xuan. Tertawa, saat Dewa Bela Diri Na menabraknya, pedang King Xuan menusuk langsung ke dahinya. Ledakan, dewa perang itu seperti bola karet kempes, dan aura di sekitar tubuhnya hancur dalam sekejap. Dia tetap di sana dengan mata terbuka lebar, menatap Ye Guan yang berada di dekatnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Ye Guan tiba-tiba meraung dan mengayunkan pedang di tangan kanannya. Ledakan, pedang King Xuan secara langsung menyerap jiwa Dewa Bela Diri. Jiwa hancur. Setelah memusnahkan Dewa Bela Diri Na dengan satu pedang, Ye Guan mengayunkan pedangnya, dan sinar rune serta cahaya cermin hancur. Hancur dan rentan. Melihat pemandangan ini, Dewa Cermin dan Dewa Tianfu di Tianji terkejut. Mereka menatap pedang King Xuan di tangan Ye Guan dengan tidak percaya pada saat ini. Mereka benar-benar tercengang. Seberapa kuatkah Dewa Bela Diri Na? Di wilayah yang sama, tubuh fisiknya hampir tak terkalahkan, tapi dia terbunuh seketika oleh pedang. Apa-apaan? Keduanya mengalami hubungan arus pendek saat ini karena ini sangat sulit dipercaya. Tapi Ye Guan tidak memberi mereka waktu untuk memikirkannya. Setelah menghancurkan dua berkas cahaya dengan satu pedang, dia kemudian berdiri dari tanah dan menebas mereka berdua dengan satu pedang. Melihat pemandangan ini, wajah keduanya berubah drastis, karena saat ini mereka menemukan aura di tubuh Ye Guan sangat berbeda. Terutama aura pedang. Takut, ada tatapan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka berdua. Dewa Cermin tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dia langsung memblokir cermin ilahi berjalan surgawi di tangannya di depannya dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Saat mantra itu muncul, tubuh cermin ilahi berjalan surgawi tiba-tiba bergetar hebat, dan di dalam cermin, pedang ilusi perlahan muncul. Pedang King Xuan, dia ingin menyalin. Namun, saat berikutnya, pedang ilusi itu tiba-tiba bergetar hebat dan pecah berkeping-keping. Tidak dapat disalin, mata Dewa Cermin membelalak. Wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan dia gemetar. Bagaimana? Mungkinkah? Saat ini, Ye Guan telah mencapainya dengan pedang. Dewa Cermin segera merasa ngeri. Dia menunjuk ke cermin ilahi Tianxing, dan cermin ilahi Tianxing berubah menjadi cahaya cermin dan mengenai pedang King Xuan milik Ye Guan. Pada saat ini, dia tidak berani merasa jijik lagi, dan langsung mengaktifkan cermin ilahi Tianxing untuk melawan pedang Ye Guan. Namun, ketika pedang King Xuan milik Ye Guan menembus cermin ilahi Tianxing, cermin ilahi Tianxing tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian mengeluarkan jeritan nyaring. Kemudian, cermin ilahi Tianxing itu benar-benar meledak dan berubah menjadi pecahan cahaya cermin yang tak terhitung jumlahnya. Pedang King Xuan langsung masuk dan membunuh Dewa Cermin. Melihat pedang pembunuh Ye Guan, mata Jing Shen dipenuhi ketakutan untuk pertama kalinya. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa harta sucinya akan dihancurkan hanya dengan satu pedang. Pedang dari peradaban yang lebih rendah mengalahkan benda suci dari peradaban yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin? Dan pada saat kritis ini, lambang api tiba-tiba menyerang dari belakang Ye Guan. Ye Guan sedikit mengernyit dan harus berhenti, karena ada pikiran di belakangnya. Tertawa, dalam sekejap, lambang api itu meledak dan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke langit sekitarnya. Pada saat ini, Dewa Cermin telah mundur 100.000 kaki dan menjauhkan dirinya dari Ye Guan. Tianfu Shen menatap Ye Guan dengan mantap. Selain keterkejutan, ada juga ketakutan yang mendalam di matanya. Karena dia tidak menyangka bahwa Dewa Bela Diri dari klan akan langsung terbunuh oleh pedang Ye Guan. Dia juga tidak menyangka bahwa harta ilahi cermin Tianxing akan dihancurkan hanya dengan satu pedang. Sungguh keterlaluan,
Mata Tianfu Shen tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Matanya penuh keraguan. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Dewa Tianfu tiba-tiba berubah drastis, karena sasaran pedang ini adalah dia. Karena dia telah belajar dari masa lalu, Dewa Tianfu tidak berani menyerang pedang Ye Guan. Saat ini dia gemetar dan mundur. Tertawa, pedang Ye Guan gagal. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Jimat di kejauhan. Dia tidak terus menyerangnya, tetapi berbalik dan terbang menuju langit yang jauh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dewa Cermin tiba-tiba berubah drastis. Targetnya adalah Tianxing Life World, hentikan dia. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan api langit berwarna merah darah tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke arah Ye Guan, dan dalam sekejap, api setinggi 10.000 kaki melesat melintasi langit dan langsung menuju ke Ye Guan. Pergi. Di ujung langit, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, api sepanjang 10.000 kaki itu terbelah dua oleh pedangnya dan kemudian dimusnahkan. Penghancuran, melihat pemandangan ini, mata Jing Shen tiba-tiba menyusut, dan dia merasa ngeri. Bisakah api langit dihancurkan dengan mudah? Dewa Cermin memandang Ye Guan dari kejauhan, dengan sedikit ketakutan di matanya. Pada awalnya, dia tidak berpikir bahwa orang dari alam semesta dengan peradaban yang lebih rendah ini dapat mengancamnya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar merasakannya. Bahaya. Dari peradaban manakah hal ini berasal? Pada saat ini, Dewa Jimat juga muncul di sebelah Dewa Cermin hari itu. Dia berbisik di sebelah Dewa Cermin. Setelah mendengar ini, Dewa Cermin langsung terkejut. Apakah kamu akan kembali? Dewa Jimat mengangguk, sudah dalam perjalanan. Dewa Cermin menoleh untuk melihat Ye Guan, yang memegang pedang King Xuan di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus menahannya. Dewa Jimat Surgawi tampak serius. Pedangnya terlalu kuat, dan harta ilahi kita tidak dapat menandinginya. Kedua mata mereka tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan, dengan kesungguhan yang dalam di mata mereka. Ye Guan tidak peduli dengan mereka berdua, tetapi berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Tianxing Life World. Melihat adegan ini, ekspresi Jing Shen tiba-tiba berubah. Hentikan dia. Begitu dia selesai berbicara, jimat yang terbakar telah melintasi langit dan meledak ke arah Ye Guan. Di ujung cakrawala, Ye Guan tiba-tiba berhenti dan kemudian menghilang dari tempatnya seperti hantu. Melihat pemandangan ini, Dewa Cermin dan Dewa Jimat langsung merasa ngeri, dan di saat yang sama mereka dengan kasar mundur ke belakang, karena Ye Guan sudah muncul di depan mereka, dan saat berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah menebas ke arah dua dari mereka. Dewa Jimat Surgawi buru-buru mengorbankan dekrit Jimat Surgawi di tangannya. Tidak hanya itu, dia juga mengaktifkan sepotong api surgawi untuk bergabung dengannya. Setelah bergabung dengan api gerakan surgawi, kekuatan dekrit Jimat Surgawi langsung meroket. Bersikaplah tangguh lagi, ledakan. Saat Ye Guan menebas dengan pedangnya, jimat surgawi itu bergetar hebat, dan kemudian meledak, berubah menjadi pecahan dan berceceran ke seluruh langit. Tianfu Shen merasa ngeri dan mundur dengan panik, tidak pernah berani menghadapi Ye Guan lagi. Dan Ye Guan tidak mengejar mereka berdua, sebaliknya, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Dia sangat cepat dia mengangkat tangannya. Dengan satu serangan pedangnya, penghalang alam kehidupan Tianxing hancur, dan kemudian dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas masuk. Di suatu tempat di lautan awan di Cakrawala,
Master Aula kedua Qiu Baiyi melihat pemandangan ini dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Orang ini seharusnya menelepon seseorang. Benar-benar mengasyikkan. Dan jauh di langit berbintang, sepasang mata sedang menatapnya. Babak 960, tidak perlu. Ketika Ye Guan bergegas ke dunia kehidupan Tianxing, wajah Dewa Tianfu dan Dewa Cermin yang melihat pemandangan ini dari kejauhan langsung berubah pucat seperti kertas. Kemudian, keduanya menuju ke dunia kehidupan Tianxing seperti orang gila. Dunia kehidupan Tianxing ini adalah inti dari peradaban Tianxing. Pohon kehidupan Tianxing lebih penting daripada kehidupan mereka. Jika pohon kehidupan Tianxing dihancurkan, bahkan 10.000 kematian tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa mereka. Pada saat ini, mereka berdua tidak lagi peduli dengan kekuatan pedang dewa di tangan Ye Guan. Mereka hanya ingin menghentikannya segera. Tiba-tiba bang, hanya suara gedebuk yang terdengar. Dan kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari Tianxing Life World. Ia terbang ratusan ribu kaki sebelum berhenti. Segera setelah sosok ini berhenti, area ruang waktu di mana ia berada runtuh ke dalam jurang. Sosok ini adalah Ye Guan. Melihat itu adalah Ye Guan. Kedua dewa cermin segera menghela nafas lega, dan kemudian melihat ke bawah ke dunia kehidupan. Di sana, seorang pria berbaju hitam perlahan keluar. Wajah pria itu dingin dan matanya sedingin es. Baju besi hitam di tubuhnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Permukaannya sehitam tinta, tapi di dalamnya ada bekas api yang perlahan menggeliat, seperti magma. Melihat orang ini, kedua dewa cermin saling memandang dan menghela nafas lega lagi. Petugas penjaga, ada 3 penjaga utama di pasukan pengawal, dan yang di depan saya adalah Lang Xiao, salah satu dari 3 penjaga utama. Seluruh kuil pengawal istana sangat istimewa dalam peradaban Tianxing dan hanya mematuhi perintah Tuan Tianxing. Selain menjaga kuil Tianxing, mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi dunia kehidupan Tianxing. Lang Xiao memandang Ye Guan di kejauhan. Matanya berhenti pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan, dan alisnya sedikit berkerut. Di sampingnya, Dewa Tianfu tiba-tiba mengingatkan, penjaga Lang Xiao, pedang orang ini sangat istimewa, jadi berhati-hatilah. Begitu dia selesai berbicara, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menghilang. Lang Xiao menyipitkan matanya dan mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Dalam sekejap, tinjunya berubah menjadi lautan api. Ye Guanjian tiba. Lang Xiao mengambil langkah besar ke depan dan meninju. Ledakan, dengan pukulan ini, kobaran api menyapu langit dalam sekejap. Sebelum pedang Ye Guan bisa mendekat, pedang itu terpaksa berhenti di tempatnya oleh kekuatan tinju yang mengerikan pedang hijau Ye Guan. Xuanjian merobek lubang dengan kuat. Tapi Ye Guan sendiri tidak bisa menahan kekuatan yang menakutkan dan langsung terlempar. Sebelum Ye Guan bisa berhenti, Lang Xiao tiba-tiba melompat ke langit. Pada saat ini, baju besi di tubuhnya tiba-tiba terbakar. Api langit merah tua, di langit, Lang Xiao tiba-tiba meraung dan meninju Ye Guan dengan keras. Ledakan, segel tinju menyala yang membawa kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi jatuh dari langit dan langsung menuju ke Ye Guan untuk memukul Ye Guan dengan keras. Saat ini, langit dan bumi mendidih dan bergulung seperti air mendidih. Di bawah, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang King Xuan di tangannya tiba-tiba naik ke langit. Dan seberkas cahaya pedang berdarah menghantam segel tinju api. Bang! Segera setelah cahaya pedang bersentuhan dengan segel tinju api itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi pecahan api yang berhamburan ke langit, seperti kembang api, terang dan menyilaukan.
Lang Xiao hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi pada saat ini, area ruang waktu tempat dia berada tiba-tiba berubah menjadi jaringan ruang waktu yang aneh. Melihat pemandangan ini, wajah Dewa Cermin di sisi lain tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengingatkan dengan keras, hati-hati. Perubahan yang tiba-tiba membuat wajah Lang Xiao sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya dengan keras dan kemudian menyilangkannya di depannya. Lang Xiao meraung, "Yu." Saat dia berbicara, lengannya yang disilangkan tiba-tiba bergerak maju dengan gerakan horizontal. Ledakan, pada saat ini, perisai api besar tiba-tiba muncul dari udara tipis di depannya, dan di tengah perisai, nyala api berkobar. Surga menggerakkan api. Pada saat ini, pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menebas perisai api besar itu, tetapi mereka tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Tetapi pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba datang kepadanya. Melihat pedang ini, ekspresi Lang Xiao tiba-tiba berubah, dan kemudian, pedang King Xuan menebas perisai api raksasa itu dengan keras. Bang! Perisai api raksasa itu hancur. Lang Xiao, sebaliknya, mundur dengan gila-gilaan pada kesempatan pertama dan tidak menghadapi Ye Guan dengan pedang King Xuan. Tapi saat dia mundur, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari jaringan ruang waktu di sekitarnya, menghalangi kemundurannya. Ekspresi ganas melintas di mata Lang Xiao. Dia mengayunkan tangannya ke kedua sisi. Api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Semua pedang terbang langsung terlempar. Tapi pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul tanpa suara di depannya. Tunda pedang, tapi pedang ini bukanlah pedang niat, melainkan pedang King Xuan. Pedang yang tiba-tiba membuat ekspresi Lang Xiao tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia tidak bisa mundur karena penampakan pedang ini sangat aneh. Kami hanya bisa menolak. Lang Xiao meraung dengan marah, mengepalkan tinjunya dengan keras lagi, dan baju besi di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan api yang tak ada habisnya, dan kemudian, baju besi api raksasa yang ilusi menyelimuti dirinya. Armor api surgawi, ini adalah baju besi super unik dari aula pengawal istana. Ini dikembangkan oleh dewa tertinggi Tianyun saat itu. Memiliki baju besi ini setara dengan menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Pedangnya tiba, tertawa, armor api raksasa itu bergetar hebat tapi tidak pecah. Melihat pemandangan ini, Lang Xiao langsung sangat gembira. Tetapi saat berikutnya, dia melihat pedang King Xuan bergetar hebat, baju besi api raksasa itu meledak, dan pedang itu melaju lurus ke dalam dan menusuk dadanya dengan keras. Ledakan, mata Lang Xiao membelalak. Dia terpaku di sana, dan aura di sekitarnya langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Dewa Cermin dan Dewa Tianfu di kejauhan tiba-tiba berubah. Mereka bergegas menuju Ye Guan, mencoba menyelamatkan penjaga Lang Xiao. Namun, Ye Guan sangat cepat. Saat menembus perut Lang Xiao, dia langsung mengaktifkannya pedang King Xuan untuk menyerap jiwanya sepenuhnya. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Dia menoleh untuk melihat Dewa Jimat dan Dewa Cermin hari itu. Jika Ye Guan tidak memiliki pedang, tentu saja mereka tidak akan takut. Tetapi setelah Ye Guan memiliki pedang, mereka tidak lagi berani melawan Ye Guan. Saya tidak tahu siapa yang membuat pedang Ye Guan, itu sangat kuat. Melihat mereka berdua tidak mengambil tindakan, dan Ye Guan tidak membunuh mereka, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Tianxing Life Vault. Melihat adegan ini, ekspresi Jing Shen berubah drastis lagi. Dia hendak mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh Dewa Jimat di sampingnya. Dewa Cermin memandang Dewa Jimat tidak berbicara.
tetapi hanya menatap dunia kehidupan di kejauhan. Di bawah tatapan kedua pria itu, Ye Guan memegang pedangnya dan mencapai pintu masuk ke dunia kehidupan Tianxing. Tetapi pada saat ini, sebuah jari raksasa tiba-tiba jatuh dari langit. Saat jari ini jatuh, kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba menghantamnya. Guan langsung ditekan. Di pintu masuk, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang King Xuan di tangannya melonjak ke langit. Ledakan, jari-jari raksasa itu tidak mampu memblokir pedang King Xuan dan langsung dipotong-potong oleh pedang itu. Tapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Bang! Saat area ruang waktu di mana Ye Guan berada hancur, Ye Guan langsung hancur dan terbang keluar. Saat dia terbang, dia mengulurkan tangannya, dan pedang King Xuan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke arahnya. Tapi saat berikutnya, bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di depan pedang King Xuan, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memegang pedang King Xuan. Pedang King Xuan bergetar hebat, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari tangannya. Orang yang memegang pedang King Xuan adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam besar dan selendang rambut panjang di lengannya, terdapat sepasang gelang besi hitam. Melihat orang ini, Dewa Cermin dan Dewa Jimat di kejauhan sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka orang di depan mereka akan muncul. Chang He, penguasa balai pengawal istana. Alasan mengapa mereka berdua terkejut adalah karena Chang He tidak muncul selama puluhan juta tahun. Karena dia adalah penjaga dekat Tianxing Lord. Tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali Tianxing Lord. Sangat misterius. Tentu saja, yang paling misterius adalah kepala penjaga aula pengawal istana. Orang itu sudah tidak muncul selama ratusan juta tahun, dan sekarang dikatakan bahwa dia membantu menyelamatkan Skywalker di alam semesta Wujian. Peradaban Tianxing sebenarnya sedikit bingung kali ini, karena peradaban Tianxing belum pernah diserang sebelumnya. Dan selain dilindungi oleh 9 formasi super, ada juga penjaga peradaban Tianxing yang menjaga pinggiran peradaban Tianxing. Tetapi semua orang mereka tidak menyangka itu seseorang akan langsung menghindari 9 formasi super dan penjaga dan mencapai alam kehidupan Tianxing. Setelah Chang He memegang pedang King Xuan, dia melihat ke arah pedang King Xuan. Segera, ada sedikit kejutan di matanya. Pedang King Xuan tidak melakukan perlawanan saat ini dan membiarkan Chang He menahannya. Di kejauhan, Ye Guan berdiri di sana, masih memancarkan aura garis keturunan yang menakutkan. Semakin dia bertarung, semakin kuat garis keturunannya. Oleh karena itu, dari awal pertempuran hingga sekarang, auranya semakin kuat. Dewa Cermin dan Dewa Tianfu muncul di sebelah Chang He. Mereka melihat ke arah pedang King Xuan. Dewa Cermin berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ini sangat istimewa. Bahkan 2 harta ilahi kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Chang He mengangguk sedikit dan memuji, ini benar-benar tidak buruk. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Dia melirik pemikiran di balik Ye Guan, dari aula eksekusi. Cermin Dewa mengangguk, ya, Chang He sedikit mengernyit, di mana orang-orang di ruang eksekusi. Dewa Cermin berkata dengan suara yang dalam, CEO dan yang lainnya berada di alam semesta tanpa batas. Apakah Anda ingin memberitahu mereka? Chang He menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Semua kekuatannya terletak pada pedang ini. Tanpa pedang ini, dia tidak dapat mengancam kita. Dewa Cermin tiba-tiba berkata, sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Mendengar ini, Chang He mengerutkan kening. Saat ini, Ye Guan berdiri di sana tanpa bergerak, seolah sedang menunggu sesuatu. Chang He menatap Ye Guan.
Dia mengandalkan pedang ini untuk sampai ke sini. Jadi biarkan aku membunuhnya dengan pedang fana ini. Ini bisa dianggap karma. Setelah mengatakan itu, dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Kekuatannya sudah menakutkan. Tetapi sekarang dia menggunakan pedang ilahi ini. Auranya sangat kuat dan menakutkan. Seolah-olah dia bahkan dapat menghancurkan alam dewa surgawi dengan satu pedang. Ketika Dewa Jimat Surgawi dan Dewa Cermin melihat pemandangan ini, mereka berdua terkejut. Chang He sangat cepat dan berada di depan Ye Guan hanya dalam sepersekian detik. Bersambung.